Shalom, selamat berjumpa kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Ya, jadi kita lanjut materi yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu teks prosedur. Jadi kita masuk di dalam teks prosedur ya. Nah, teks prosedur, kalau ada yang belum paham ya apa itu teks prosedur, bisa lihat di bukunya, di situ ada penjelasannya di situ. Saya jelaskan sedikit tentang teks prosedur. Jadi di dalam kehidupan kita itu banyak kali kita melakukan suatu kegiatan tertentu, banyak sekali, dan itu merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur yang ada. Nah, contoh dalam teks prosedur itu adalah cara mengaktifkan komputer. Nah, itu bisa dituliskan dalam teks prosedur. Jadi teks prosedur ini adalah teks di mana teks itu berisi tentang langkah-langkah atau prosedur untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu. Saya sudah sebut tadi contohnya, salah satu contohnya itu adalah cara mengaktifkan komputer atau cara menyimpan file di dalam komputer atau cara memindahkan file di dalam komputer ke flash disk. Nah, itu semua adalah prosedur-prosedur yang perlu dilakukan. Nah, di dalam teks prosedur itu ada dua bagian di dalamnya, yaitu pernyataan umum dan tahapan-tahapan ya. Jadi ini pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama yaitu setelah melakukan pembelajaran ini, kalian sebagai peserta didik akan bisa mengetahui yang mana yang dimaksud pernyataan umum di dalam teks prosedur dan yang mana yang dimaksud tahapan-tahapan di dalam teks prosedur. Oke, jadi ada dua bagian di dalam teks prosedur itu. Bagian pertama itu pernyataan umum, yang kedua tahapan-tahapan. Nah, apa yang dimaksud dengan pernyataan umum? Pernyataan umum adalah bagian awal dalam suatu teks prosedur. Biasanya ditulis, misalnya kita kembali ke contoh yang pertama, kita mau menuliskan teks prosedur, yaitu dengan judul cara menyimpan file di dalam komputer. Nah, itu kita harus tuliskan dulu pernyataan umumnya. Nah, bisa kata-katanya atau kalimatnya kita bisa pakai redaksi kata seperti ini. Komputer adalah suatu alat yang digunakan oleh masyarakat pada saat ini, yang banyak digunakan masyarakat pada saat ini untuk mengerjakan segala bentuk pekerjaan itu. Jadi kayak begitu ya, pernyataan umumnya itu adalah bagian awal di dalam teks prosedur. Saya kasih contoh lagi, misalnya teks prosedurnya itu berupa cara memasak cara memasak sup ubi itu. Jadi teks prosedur ini bukan cuma mengerjakan sesuatu pekerjaan seperti di bidang teknologi atau apa, tetapi juga memasak termasuk dalam teks prosedur. Jadi misalnya judulnya itu cara membuat sup ubi. Cara membuat sup ubi ya. Adakah sup ubi? Ada. Jadi cara membuat sup ubi. Jadi di pernyataan umumnya itu bisa kita jelaskan adalah makanan adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia, karena manusia hidup dengan makanan. Itu termasuk pernyataan umum. Jadi bagian awalnya yang memulai teks prosedur. Apa gunanya pernyataan umum itu adalah untuk menggambarkan pembaca bahwa apa yang akan dilakukan ini sesuai dengan judul yang ada. Misalnya cara membuat sup ubi, otomatis pernyataan umumnya ya menceritakan tentang makanan ya itu. Jadi kita sudah bisa baca apa yang akan dilakukan, kita bisa tahu dari pernyataan umumnya itu. Kita bisa tahu apa yang akan dikerjakan dari pernyataan umum. Misalnya teknologi pada saat ini sudah sangat banyak membantu di dalam bidang pendidikan. Nah, jadi kita sudah bisa
pembaca itu bisa mengerti bahwa yang mau dibahas di bawah ini adalah teknologi. Nah, kemudian yang bagian kedua itu adalah bagian tahapan. Nah, di bagian tahapan-tahapan ini atau langkah-langkah merupakan bagian di mana bagian inti di dalam sebuah teks prosedur itu. Nah, bagian langkah-langkah adalah bagian inti di dalam teks prosedur itu. Kenapa disebut bagian inti? Karena apa yang akan dilakukan tercantum semua di bagian tahapan. Saya kasih contoh, sudah selesai pernyataan umumnya, kita tuliskan lagi tahapannya. Misalnya, yang pertama yang tadi cara menyimpan file di dalam komputer. Yang pertama yaitu setelah file itu diketik, kemudian kita klik file, kemudian klik save atau save as. Itu adalah langkah atau tahapan-tahapan. Itu yang dimaksud dengan bagian inti di dalam teks prosedur. Ya, jadi bisa dipahami itu pernyataan umum dengan tahapan-tahapan. Ada contohnya di buku, bisa diperhatikan juga di situ. Kalau ada yang mau ditanyakan pernyataan umum dan tahapan-tahapan, silakan ditanyakan di dalam grup. Nah, kita lanjut ya. Untuk ciri-ciri teks prosedur ini, di sini ada 4. Yang pertama, ciri-ciri teks prosedur menggunakan pola kalimat perintah. Jadi di dalam teks prosedur itu menggunakan pola kalimat perintah atau disebut juga dengan kalimat imperatif. Itu harus menggunakan pola kalimat perintah. Kalau tidak ada pola kalimat perintah di dalam, maka tidak ada yang bisa dilakukan. Contoh kalimatnya yaitu kita pakai satu contoh saja ya. Klik tombol, klik file dan setelah itu klik save as. Nah, itu klik adalah kalimat perintah ya. Contoh yang lain, cara membuat kopi susu. Masukkan, nah, kata masukkan itu adalah kata kerja. Masukkan gula ke dalam gelas, masukkan kopi ke dalam gelas. Itu adalah pola kalimat perintah atau imperatif. Karena kalau kita tidak menggunakan pola kalimat perintah, itu tidak akan bisa menjadi sebuah teks prosedur. Jadi itu contoh kalimatnya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Apa yang dimaksud dengan kata kerja aktif? Kalau kata kerja ya banyak, tapi kalau kata kerja aktif itu apa? Nah, kata kerja aktif yaitu contohnya memasukkan kopi ke dalam gula. Memasukkan kopi ke dalam gelas. Nah, memasukkan kopi dalam gula. Memasukkan gula dan kopi ke dalam gelas. Ya, memasukkan gula ke dalam gelas. Itu kata kerja aktif. Kalau kata kerja pasifnya, setelah kopi dan gula dimasukkan. Jadi beda ya, memasukkan dengan dimasukkan. Itu yang disebut dengan kata kerja aktif, memasukkan. Kalau dimasukkan itu kata kerja pasif. Oke? Kita lanjut. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Jadi banyak ini kata penghubung ya. Contohnya kata penghubung. Setelah itu, selanjutnya itu dimaksud dengan kata penghubung. Setelah itu masukkan air ke dalam air panas atau air mendidih ke dalam gelas. Nah, itu adalah kata penghubung. Setelah itu atau selanjutnya. Itu salah satu contoh kata penghubung. Dan masih banyak lagi kata penghubung yang lain yang bisa digunakan di dalam teks prosedur. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kata keterangan. Jadi di dalam teks prosedur itu kita harus menggunakan kata keterangan, yaitu keterangan waktu, tempat, dan cara yang akurat. Nah, apa yang dimaksud dengan keterangan waktu? Biasa kalau misalnya di buku-buku resep makanan itu ada biasa ditulis di situ setelah beberapa menit, setelah beberapa menit air dimasak, kemudian masukkan bumbunya, misalnya kayak begitu ya. Itu adalah keterangan waktu. Kalau keterangan tempat
dalam teks prosedur, kalau keterangan tempat, misalnya kita mau menanam sebuah bunga atau apa, nah di situ ada keterangan tempat, misalnya masukkan tanah ke dalam pot bunga. Ini adalah keterangan tempat. Pot itu sebagai keterangan tempat, ke dalam ya, keterangan tempat. Kemudian cara yang akurat. Ini maksudnya cara yang akurat adalah berapa banyak misalnya berapa banyak kopi yang akan dimasukkan ke dalam sebuah gelas. Ini yang dimaksud dengan cara akurat. Berapa banyak kopi yang dimasukkan di dalam gelas. Misalnya kita mau membuat kopi ke dalam satu gelas saja, kita harus tuliskan jumlah akuratnya. Misalnya masukkan 1 sendok teh atau 1 sendok makan kopi ke dalam gelas. Jangan dituliskan masukkan 1 sendok sekupang ke dalam gelas. Jadi harus akurat di sini ditulis supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang akan kita capai. Ini adalah ciri-ciri teks prosedur. Nah, untuk membuat sebuah teks prosedur ada dua hal yang penting ya. Ada dua hal yang penting yang perlu kalian perhatikan ya. Ada teks prosedur yang langkah-langkahnya itu bisa ditukar. Ada juga yang tidak. Nah, kira-kira bagaimana itu maksudnya? Ada teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa ditukar. Misalnya langkah pertama bisa ditukar sama langkah kedua, kemudian langkah kedua dijadikan langkah pertama. Tetapi ada juga teks prosedur yang tidak boleh diganti-ganti langkah-langkahnya. Sudah paten itu langkahnya. Kira-kira seperti apa? Nah, yang pertama, teks prosedur yang langkah-langkahnya itu bisa bisa diganti. Misalnya langkah pertama bisa diganti oleh langkah kedua. Misalnya cara membuat kopi susu. Ya, karena ini adalah satu kesatuan di dalam. Jadi kita mau masukkan gulanya dulu, susunya dulu, atau kopinya dulu, itu terserah. Nah, itu yang dimaksud langkah-langkahnya bisa ditukar. Tetapi kalau misalnya cara menyimpan file, itu langkah-langkahnya tidak bisa diubah. Jadi sudah paten. Kita tidak bisa klik tombol save kalau kita tidak klik tombol file dulu. File kemudian save. Tidak bisa save kemudian file ya. Itu maksudnya teks prosedur yang bisa diubah langkah-langkahnya dan teks prosedur yang tidak bisa diubah langkah-langkahnya. Nah, ini untuk penugasannya. Kalian akan perhatikan teks prosedur ada di dalam bukunya itu. Silakan dilihat contoh teks prosedur. Kalian akan tentukan satu teks prosedur di dalam. Kalian tentukan yang mana yang menjadi pernyataan umumnya, ya, yang mana menjadi pernyataan umumnya. Kemudian tandai juga yang mana menjadi tahapannya. Itu bisa kalian tuliskan di dalam buku catatan kalian. Dituliskan sebuah teks prosedur di dalam, kemudian dilingkari. Oh, ini yang termasuk pernyataan umumnya, Pak. Ini yang termasuk dalam tahapannya. Jadi tugasnya itu bisa dikirim via WA, bisa di dalam grup ya, di dalam grup khusus kelas kalian. Kalau ada yang belum jelas dan masih ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup kelas grup Bahasa Indonesia kelas masing-masing ya. Saya kira seperti itu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya untuk membahas mengonstruksi teks prosedur. Shalom.